Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di event turnamen online IM Chess Rapid 2022 yang merupakan seri ke-8 dari rangkaian Champion Chess Tour 2022 ini kawan, yang sudah memasuki matchday kedua babak penyisian. Sampai matchday kedua ini, pimpinan klasmen masih dipimpin oleh Nordibek Abdussatorov dengan perolehan 17 poin. Di hari keduanya, Nordibek Abdussatorov memetik 2 kali kemenangan, 1 kali remis dan 1 kali kalah, yaitu kalah di babak kelima oleh Vidit kawan. Sedangkan Magnus Carlsen bersama Mamet Yarov menempati posisi kedua dan ketiga dengan perolehan poin yang sama 16 poin, diikuti oleh Jan-Christoph Duda, Arjun Eragaisi, Domara Jukukes, Vincent Kemmer, dan Anish Giri sampai posisi ke-8. 8 posisi inilah kawan yang akan diperebutkan oleh para pemain untuk lolos ke babak knockout berikutnya selama 4 hari ini. Dan pemain-pemain lainnya ada Richard Rapport di posisi 9, Vidit posisi 10, Aditya Mittal berada di posisi 11, dan seterusnya kawan sampai di posisi 16 ada Nils Grandelius dari Swedia. Dan untuk di hari kedua ini saya akan coba kembali menghadirkan permainan Magnus Carlsen kawan di babak kelima bertemu dengan Grandmaster asal Romania yaitu Richard Rapport. Dengar-dengar Richard Rapport ini pindah federasi kawan, kalau tidak salah pindah ke Hungaria atau kemana kalau tidak salah, mungkin kalian lebih tahu, silakan admin dikasih info, tulis saja di kolom komentar seperti biasanya. Dengar-dengar sih beberapa bulan yang lalu dia pindah federasi. Di game kelima ini Carlsen pegang hitam dan Richard Rapport mengawali dengan pembukaan reti opening kuda F3. Pion D5, pion G3, dan di sini pion B6 berencana saling Fianchetto gajah terangnya kawan, dan terlihat sudah bahwa Richard Rapport bermain dengan King's Indian Attack. Pion A4, pada posisi ini kelanjutan gajah Fianchetto merupakan pilihan utama kawan, ataupun juga pion C4, tapi pion A4 tadi dimainkan oleh Richard Rapport untuk menghentikan ekspansi pion hitam sayap menteri. Kuda F6, gajah G2, gajah B7 mengimbangi gajah Fianchetto King's Indian Attack, rokade oleh Richard Rapport, dan pion A5. Lanjut Carlsen menghentikan pion putih di lajur A, di sini pion D3 kawan. Untuk kontrol petak-petak penting ini untuk dukungan pion E4-nya ke depan, kuda B berkembang ke D7, kuda C3 memilih melanjutkan pengembangan perwira terlebih dahulu untuk memperkuat peta E4-nya bagi pion, karena peta E4 ini masih cukup kuat oleh hitam kawan. Dan di sini pion E6 membuka diagonal gelap bagi pengembangan perwiranya, terutama gajah gelap. Gajah gelap F4 lanjut Richard Rapport. Di sini terlihat gajah sedang incar pion C7, diikuti langkah kuda manuver pressure pion C7, langsung ditekan oleh Carlsen gajah gelap F4 dengan kuda H5. Gajah ditarik mundur ke D2, Carlsen melanjutkan pengembangan gajah E7. Sekarang pion E4 menantang pertukaran diterima oleh Carlsen, diambil balik dengan pion. Di sini kuda H kembali ke F6. Incar kembali pion E4, pion didorong, dan kuda ke D5 menantang pertukaran kuda, dan jika ditolak nanti kuda ini siap-siap juga bisa lompat ke petak B4, yang dimana pion A sudah didorong menjadi tempat yang bagus bagi kuda di petak B4 nanti. Rapport melangkah dengan kuda B5, dibalas rokade mengamankan raja oleh Carlsen, menteri E2, dan di sini pion C6 usir kuda kembali. Kuda mundur ke D4, tidak balik ke petak C3 karena ancaman gajah serangan tusuk sate semacam ini sulit diblokade lagi kawan. Itulah kenapa kuda mundur ke petak D4, Carlsen gajah A6, dan sekarang pion C4. Itulah fungsi dari langkah kuda tadi bergerak ke petak D4 ini kawan, tidak menghalangi laju pion C untuk blokade ancaman serangan tusuk sate semacam ini. Di sini Carlsen melangkah menteri C7, benteng F bergeser ke D1 untuk menghindari satu diagonal terang ini kawan, juga persiapan bermain di lajur pusat nanti. Carlsen merespon dengan kuda B4. Nah, keberadaan kuda ini cukup mengganggu kawan, karena pion C sudah didorong, pion A sudah didorong, tidak ada yang bisa mengganggu kuda ini kecuali pertukaran kuda ataupun gajah sikat kuda. Tapi tidak akan memberikan keuntungan bagi putih untuk sementara waktu ini kawan. Nanti pion C bisa didorong dan nanti juga bisa mengganggu posisi putih di sayap menteri.
Di sini Richard Rapot bermain dengan gajah F4 untuk memperkuat posisi pion E5-nya terlebih dahulu, benteng FD8, selanjutnya pion H4, kuda mundur ke F8 membuka akses bagi benteng di lajur yang terbuka penuh ini kawan. Selanjutnya pion H5, pion H6 dan di sini benteng A bergeser ke C1. Lanjut Richard Rapot untuk membackup pionnya agar menterinya bisa leluasa bergerak. Adapun kuda bergerak ke H2 juga patut dipertimbangkan kawan untuk segera membuka akses di diagonal terang ini bagi gajahnya. Manuver kuda juga untuk mencari posisi yang lebih aktif lagi, pressure pion H6 di sini. Tapi Richard Rapot memilih dengan menggeser benteng A bergeser ke lajur C. Benteng hitam naik ke petak D7, indikasinya Carlsen ingin menumpuk bentengnya di satu-satunya lajur yang terbuka penuh, lajur D kawan. Pion B3 terlebih dahulu, perkuat petak C4-nya agar bentengnya ini nanti bisa leluasa bergerak. Apakah siap didouble nanti juga di lajur D, dijawab dengan langkah benteng A D8. Sudah jelas kawan ditumpuk. Di langkah berikutnya apakah pion ini siap dibuka, didorong untuk mengancam kuda, tapi masih cukup kuat keberadaan petak D1 ini dengan dukungan menteri. Di sini Richard Rapot melangkah raja H2. Tidak dengan pion C5 kawan, karena juga masih cukup kuat keberadaan petak D1. Kuda B5 akan dimainkan ancam menteri. Kalaupun di sini kalian sikat kuda ini terlebih dahulu, dia pukul balik oleh pion A, terjadi pertukaran benteng, juga tak ada masalah juga bagi kedua pemain kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi Carlsen lebih memilih mengaktifkan gajahnya untuk menempati posisi yang lebih aktif, karena gajah gelap untuk sementara ini tadi juga posisinya cukup jelek di diagonal ini kawan, tidak mempunyai ruang lebih untuk pergerakan. Jadi dia berniat untuk menukarkan gajah jeleknya dengan kuda yang berada di pusat ini. Gajah E3, kuda H7. Selanjutnya adalah benteng D2, persiapan ditumpuk kawan, didahului Carlsen pertukaran gajah jeleknya, sikat kuda D4, dipukul balik dengan benteng menantang pertukaran benteng, diladeni, dipukul balik oleh gajah, barulah sekarang pion C5, di sini gajah C3 ingin eliminasi kuda yang cukup mengganggu ini kawan. Gajah terang mundur ke B7 menempati diagonal terang kawan, mengimbangi gajah Viajento putih. Di sini Richard Rapot menantang pertukaran benteng, diladeni oleh Carlsen, dipukul balik oleh menteri. Sekarang gajah E4. Apakah untuk dukungan bagi pergerakan kudanya kawan ataupun ancaman bagi menteri serta pion B3-nya? Carlsen, maksud saya Richard Rapot merespon dengan menteri naik menantang pertukaran menteri, ditolak oleh Carlsen. Menteri B7, pressure kuda ataupun jika bergerak kawan, gajah di belakang juga dalam ancaman. Ya, kalau kuda lompat ke petak H4 masih cukup kuat keberadaan gajah, tapi bukan pilihan terbaik kawan. Di sini harusnya langkah terbaik adalah menteri ini mundur kembali ke petak D1 untuk memperkuat posisi kuda. Kalau ada ancaman gajah C2, bisa berlanjut melakukan skak terlebih dahulu kawan. Kuda F8, dan di sini kalian bisa melanjutkan gajah sikat kuda yang mengganggu ini, diambil balik oleh pion A, ataupun kalian bergerak dengan gajah kembali ke sini untuk pressure kuda yang di sini juga bisa kalian lakukan. Ya simple, gajah ini bisa ditarik mundur ke E1 ataupun kuda ke peta H4. Tapi di sini Richard Rapot memilih langsung langkah kuda ke peta H4, dan ini dimanfaatkan Carlsen untuk pertukaran gajah terang. Rapot memilih sikat kuda B4, tidak melakukan baku hantam gajah terang di sini tadi, dan Carlsen menyelamatkan gajahnya ke F3, incar pion yang ada di sini atau pergerakan nanti untuk kontrol peta D1 kawan. Kalau menteri menghindar, incar pion yang ada di sini nanti. Selanjutnya gajah mundur ke D2 oleh Richard Rapot. Dan di sini gajah ambil pion H4 oleh Carlsen. Sementara ini Carlsen unggul satu pion kawan, dan menteri D8 skak memaksa blokade oleh kuda F8. Di sini gajah E3 berkoneksi dengan pion F-nya kawan agar cukup aman pionnya ini, karena menteri juga siap menusuk dan mengobrak-abrik pertahanan Raja Putih ini, terutama pion F ini. Di sini Carlsen melangkah dengan pion G5, memulai kesalahan kawan. Langkah terbaik versi Stockfish adalah gajah ini bergerak ke peta G4, tapi Carlsen pion G5. Dibiarkan saja oleh Richard Rapot, tapi Richard Rapot juga tidak menemukan langkah terbaik, membuat langkah pengorbanan pion B4, langkah blunder.
Langkah terbaiknya adalah kuda mundur ke G2. Memang Richard Rapport di sini terlihat mengorbankan kuda, tapi kalau langsung ambil tentu saja berbahaya kawan. Posisi kudanya juga dalam posisi terancam, jadi tidak bagus untuk langsung ambil kuda ini sekarang. Tapi Carlsen ambil pion B4 dengan pion A dan menjadikan pion bebas di lajur B kawan. Di sini pion A5. Lanjut Richard Rapport, tidak diperdulikan oleh Carlsen, dia mendorong pionnya terus pion B3. Pion A pukul pion B6, Carlsen terus mendorong pion bebasnya. Satu langkah berikutnya bisa promosi. Rapport melangkah menteri C7 menantang pertukaran, ditolak Carlsen dengan gajah F3. Berkoneksi dengan menterinya, jika baku hantam menteri di sini masih bisa diambil oleh gajahnya dan pion bisa promosi. Selepas gajah bergerak ke F3 ini kawan, Richard Rapport menyerah. Kalaupun tadi di sini langsung diladeni oleh Carlsen kawan, masih bisa diambil balik oleh pionnya dan sama-sama kedua pemain akan mempunyai menteri baru. Tidak bagus juga. Oleh karena itu Carlsen melangkah dengan gajah F3, tidak memberikan kesempatan putih untuk mempunyai menteri baru kawan, dan pion ini sudah tidak bisa dibendung lagi untuk bisa promosi. Yang logis ya pertukaran menteri semacam ini kawan, dan pion ini tetap bisa promosi. Itulah kawan game pertama di matchday kedua dari Magnus Carlsen saat mengalahkan Richard Rapport. Sekali lagi di hari keduanya ini Magnus Carlsen memetik 2 kali kemenangan, 1 kali remis dan 1 kali kalah. Kalah dari Arjun Erigaisi yang akhirnya berhasil balas dendam atas kekalahannya di seri sebelumnya Arjun ini kawan. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan kita nanti sore akan ulas 1 game lagi kawan. Atau kalian ingin tertarik melihat permainannya Hans Niemann yang menang kawan di babak ke-10 di kejuaraan Amerika Serikat? Silahkan kalian tulis di kolom komentar jika kalian penasaran melihat permainan Hans Niemann di babak ke-10 yang menang. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.